Selamat datang, Mystikus Channel. A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Syekh Hisyam Kabbani, Qoddasallahu siruhu, telah berpulang ke rahmatullah pada hari Rabu malam Kamis, 4 Desember 2024 di Fenton, Michigan. Insya Allah pemakaman Maulana Syekh Hisyam akan dilaksanakan pada Kamis, 5 Desember 2024 setelah asyar di Zawiyah Fenton, Michigan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi yang kami terima dari keluarga Maulana Syekh Hisyam Kabbani yang tinggal di Fenton, Michigan. Mengenang Maulana Syekh Hisyam Kabbani. 28 Januari 1945 sampai 4 Desember 2024. Syekh Muhammad Hisyam Kabbani dilahirkan di Beirut, Lebanon pada tanggal 28 Januari 1945 Masehi, 14 Syafar 1364 Hijriah dari pasangan Al-Hajj Muhammad Salim Al-Qobani Al-Husaini dan Al-Hajjah Yusra Utsman Al-Alaili Al-Hasaniyah. Seperti Maulana Syekh Nazim, Qoddasallahu siruhu, Syekh Hisyam adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Hasani dan Husaini serta dari kedua orang tuanya. Silsilah keluarganya yang bermartabat terkenal dan terdokumentasi dengan baik di Lebanon dan Suriah. Syekh Hisyam Kabbani bertemu dengan Maulana Syekh Nazim, Qoddasallahu siruhu, dan gurunya yang diberkahi dan terhormat, Grand Chef kita, Sultan Al-Aulia Maulana Syekh Abdullah Faiz Adagestani, Qoddasallahu siruhu. Allah menyucikan jiwa mereka. Di Damaskus pada tahun 1958 ketika beliau berusia 13 tahun dan Maulana Syekh Nazim berusia 36 tahun. Pada saat itu Maulana Syekh Nazim, Qoddasallahu siruhu, telah bersama Grand Syekh selama 16 tahun. Syekh Hisyam mendampingi Grand Syekh selama 15 tahun dan telah mendampingi Maulana Syekh Nazim Qoddasallahu siruhu selama lebih dari 55 tahun. Selain silsilah kenabian yang telah disebutkan, Syekh Hisyam berasal dari salah satu keluarga besar Sunni di Beirut. Paman dari pihak ibu, Syekh Ahmad Muhtar Utsman Alaili, 1316 sampai 1404, 1899 sampai 1984, memimpin Dar Al-Fatwa di Lebanon selama 22 tahun, 1962 sampai 1984, dan merupakan salah satu ahli hukum Syafi'i terbesar di Syam, sedangkan dari paman lainnya Syekh Abdullah Alaili adalah seorang tokoh intelektual terkemuka di dunia Arab. Ayah Syekh Hisyam, Haji Muhammad Salim, adalah salah satu pemilik tanah besar dan pedagang kain terpenting di Timur Tengah dan karena rumahnya lebih besar daripada rumah Syekh Muhtar, beliau sering menggunakannya untuk menerima tamu terkemuka di Dar Al-Fatwa. Disinilah Syekh Hisyam sempat duduk di kaki para tokoh penting dari Lebanon dan Suriah seperti yang telah disebutkan, termasuk Ketua Robitot Al-Ulama, Syekh Abu Al-Hoir Al-Maidani, wafat 1380 Hijriah atau 1960 Masehi, penerusnya Sayyid Maki Al-Kattani, 1312 sampai 1393, 1895 sampai 1973, Syekh Ibrahim Al-Galaini Al-Naqsyabandi, 1300 sampai 1378, 1883 sampai 1959, yang oleh Grand Syekh dijuluki orang yang ikhlas atau Ibrahim Al-Mukhlis, serta Syekh Muhammad Salih Farfur, 1318 sampai 1407, 1900 sampai 1987. Yang paling penting, Maulana Syekh Nazim, Qoddasallahu siruhu, mengungkapkan bahwa Grand Chef, Qoddasallahu siruhu, telah menyebut Syekh Hisyam sebagai pertolongan Allah, Madad Al-Haq, dan bukti yang dipersembahkan dari Allah, Hujat Allah Al-Mukhlis, di antara gelar-gelar spiritual lainnya. Pada bulan Jumada 1431 Hijriah, Mei 2010 Masehi, Maulana Syekh Nazim, Qoddasallahu siruhu, sendiri menyebut Syekh Hisyam sebagai Kutub Al-Mutasyarrif, orang suci agung yang bertanggung jawab atas takdir. Syekh Hisyam kemudian belajar kedokteran di Universitas Louvain, Belgia. Setelah itu beliau pindah ke Jeddah dan bekerja bersama saudaranya Dr. Mahmud Kabbani, wafat 2018, dalam mengelola rumah sakit di sana. Di rumah sakit yang sama, Syekh Hisyam kadang-kadang bekerja dengan tamu yang terkenal seperti Dr. Samar Al-Nas, Syekh Rashid Qobani Sang Mufti Lebanon, dan Badar Al-Din Ahmad Hasun Sang Mufti Suriah. Di Mekah, beliau berteman dengan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dr. Mahmud kemudian berinisiatif mendaftarkan seluruh keluarga Kabbani dalam US Green Card Lottery yang membuat Syekh Hisyam dan keluarganya mendapat kesempatan untuk pindah ke Amerika Serikat yang, atas arahan Maulana Syekh Nazim, Qoddasallahu siruhu, beliau memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat.
dan mendarat di New York pada tahun 1990 dan pindah ke California. Misi Syekh Hisham Kabbani di benua Amerika adalah untuk menyebarkan ajaran sufi dalam konteks persaudaraan umat manusia dan kesatuan dalam kepercayaan kepada Tuhan yang terdapat dalam semua agama dan jalur spiritual. Usahanya diarahkan untuk membawa spektrum keagamaan dan jalur-jalur spiritual yang beragam ke dalam keharmonisan dan kerukunan, dalam rangka pengenalan akan kewajiban umat manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi ini. Misi Syekh Hisham yang jauh melampaui target di Amerika adalah kontribusinya yang unik terhadap usaha umat manusia dalam mencapai takdir tertingginya, yaitu kedekatan dengan Tuhannya. Usaha beliau untuk membawa kesatuan hati dalam gerakannya menuju inti ilahi merupakan warisan terbesarnya kepada dunia barat. Sejak tahun 1997, Syekh Hisham telah berkunjung ke Indonesia dan kemudian secara rutin datang kembali ke Indonesia, mengunjungi beberapa daerah termasuk Batam, Bukit Tinggi, Padang, Jakarta, Sukabumi, Bandung, Pekalongan, Solo, Semarang, Yogyakarta, Demak, Gresik, Kudus, Boyolali, Wonosobo, Malang, Jepara, Surabaya, Madura, Bali. Terakhir Maulana Syekh Hisham berkunjung ke Indonesia pada tahun 2017 dan karena kondisi kesehatannya, beliau tidak lagi bepergian ke tempat-tempat yang jauh, namun masih tetap aktif di zawiyah beliau di Fenton, Michigan. Dengan Maulana Syekh Nazim, Qodasaulahu Siruhu, dan Maulana Syekh Hisham, Qodasaulahu Siruhu, Allah telah menjadikan segala kesulitan menjadi mudah. Kita bersyukur mengenalnya karena beliau adalah jalan pintas kita menuju cahaya dalam agama ini. Nur inilah yang menjadi tujuan setiap orang berakal. Hal ini digambarkan dalam ayat yang luar biasa. Dia memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah menerima kebaikan yang melimpah. Namun tidak ada yang mengingatnya kecuali orang-orang yang berakal. Semoga Allah memberi kita hikmah ini dan menjaga kita tetap berada di jalan yang Dia perintahkan dan Dia cintai untuk kita. Pada hari Rabu, 4 Desember 2024 Maulana Syekh Hisham, Qodasaulahu Siruhu, meninggalkan dunia yang fana ini menuju Al-Rafiq Al-A'la, persahabatan tertinggi Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada Maulana Syekh Nazim, Qodasaulahu Siruhu, dan Maulana Syekh Hisham, Qodasaulahu Siruhu, dan mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya di surga, bihurmatil Habib, bihurmatil Fatihah. Berikut kutipan suhbah Maulana Syekh Hisham Kabbani. Waliullah tetap membimbing kita bahkan setelah mereka meninggalkan dunia. Auliaullah adalah mercusuar bagi para pengikutnya, dan meskipun mereka telah meninggal dunia, kekuatan mereka masih ada, sebagaimana Allah, Subhanahu wa Ta'ala, berfirman dalam Al-Quran. Sebenarnya, mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Surat Ali Imran ayat 169. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka, dan diberikan segala macam rezeki, yang berarti rezeki surgawi yang mereka berikan kepada para pengikutnya di dunia. Allah memberi mereka, memelihara mereka, menyediakan mereka dengan makanan surgawi berupa ilmu pengetahuan untuk meningkatkan karakter mereka, agar menjadi lebih baik. Tunjukkan minat untuk belajar dari syekh kalian. Bismillahirrohmanirrohim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Syekh Naqshband, Qodasaulahu Siruhu. Torikotuna esyuhbah, wal khoyu fil jamaiyah. Torekot kita adalah nasihat dan yang terbaik adalah di dalam perhimpunan, asosiasi, atau dalam kelompok. Jika kita tidak mau belajar dari satu syubah, bahkan jika kita membuat ratusan syubah, orang tidak akan berubah. Berapa kali saya mengatakan agar kalian harus memiliki buku catatan agar guru terdorong untuk memberi lebih banyak ketika ia melihat bahwa kalian mencatat. Tetapi bila kalian tidak mencatat, artinya kalian tidak terlalu tertarik. Hal itu tergantung pada level masing-masing, tetapi koneksi yang datang dari Maulana Syekh Nazim, Qodasaulahu Siruhu, hanya akan memberikan sedikit ilmu, karena kita tidak memintanya lebih banyak lagi. Berapa kali kalian dan orang-orang lainnya yang telah hadir bersama kita selama bertahun-tahun? Jika mereka benar-benar melakukan apa yang dikatakan Maulana kepada kita atau kepada mereka melalui khalifah beliau, kalian pasti sudah menjadi aulia dan akan melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Namun, ternyata tidak seperti itu. Jadi saya katakan pada diri saya sendiri, mengapa saya tidak diam saja? Itu lebih baik. Lakukan zikir lalu istirahat? Tetapi, jika benar-benar ada orang atau pendengar yang ingin mendapatkan lebih banyak, tentu saja lebih banyak ilmu yang akan datang. Syekhmu adalah cahaya jiwamu. Kalian mendekati Tuhan kalian melalui Nabi Muhammad SAW dan syekh kalian, seorang wali sejati. Syekh membawa kalian ke makom di mana kamu tidak melihat, mendengar, atau merasakan apapun selain apa yang datang melalui Sayyidina Muhammad SAW, yang membawa kalian ke makom di mana kalian tidak melihat, mendengar,
atau merasakan apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fana, pelenyapan diri, terakhir pada sang kekasih, fanaun fillah fanaun fil habib. Syekh itu adalah hayat ruhik, kehidupan bagi jiwa kalian. Ketika ia diciptakan, jiwa kalian menyatu dengan jiwanya, yang merupakan rahasia dari hakikat kalian. Itu karena kalian telah ditetapkan kepadanya pada hari perjanjian, alastu birobikum. Melalui beliau, kalian memahami hakikat kalian, dan melalui hakikatnya, ilmu dan pemahaman tentang alam semesta mengalir kepada kalian. Tidak ada yang bisa datang di luar hakikat Syekh sebagaimana halnya dari hakikat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, ini bagaikan reaksi berantai, sebagaimana Syekh bersama kalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersamanya. Beliau adalah kehidupan bagi jiwa kalian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kehidupan bagi jiwa Syekh kalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kehidupan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perpisahan hanya untuk mereka yang mencintai dengan mata. Karena bagi mereka yang mencintai dengan hati dan ruh, tidak ada yang namanya perpisahan. Kita bisa terus bersama dengan ruh kita. Syair Maulana Rumi. Ketika kita mati, jangan cari pusara kita di bumi, tetapi carilah di hati manusia. Tulisan di batu nisan Maulana Jalaluddin Rumi. Telah berjumpa dengan kekasih sang kutub mutasyarif Maulana Syekh Muhammad Hisyam Al-Kabbani. 28 Januari 1945 sampai 4 Desember 2024. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.